welcome to my YouTube channel. Oke, jadi episode kali ini episode perdanaku ngevlog, tapi aku nggak tahu mau bikin video apa. Ya udah bikin video ini, dan aku udah beli. Aku udah beli ini. Ini tuh namanya kartu tapi bukan kartu biasa. Ini adalah kartu ajaib. What? Tahu kamu? Nah, terus di dalamnya ini tuh udah ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab dengan jujur. Jadi kalian bisa menilai mana jawaban yang jujur, mana yang enggak. Nah, sebelum kita main, jadi ini tuh udah disediain peraturan. Nah, sebelum kita main, jadi di sini tuh udah dikasih tahu peraturan bermainnya. Mana tadi? Dalamnya udah dikocok loh. Mana? Jadi satu tadi udah. Ya, udah dikocok duluan. Oke, intinya peraturan permainannya tadi udah aku baca. Pokoknya kita harus jawab dengan jujur, terus ngambil kartunya dari atas. Jadi sebelum kita main, siapa duluan yang bakal ngambil? Kita bakal shoot dulu. Shootnya apa? Batu kertas gunting. Batu kertas gunting. Oke. Batu kertas gunting ya. Yang kalah ngambil duluan. Setuju? Iya. Oke, kita batu kertas gunting dulu. Iya. Batu kertas gunting. Oke, kamu kalah. Iya. Berarti kamu yang ambil dulu. Iya. Tapi ini tadi udah dikocok kan sama kamu? Karena kamu yang ngocok dan kamu kalah tadi, jadi kamu ngambil duluan. Satu ini. 100 juga nggak apa-apa. Ini udah. Ya baca. Aku yang baca ya. Oke. Sifat yang kamu rindukan dari pasanganmu sebelum menikah. Apa ya? Kau mikir Ya bingung apa yang dirindukan. apa? Nggak ada berarti. Kamu pernah bilang kok. Apa ya? Cuma mengerti doang. Oh, aku paling mengerti gitu. Iya. Nah, itu enggak udah. Oh, kamu bilang gitu. Kan jujur tanya, suruh jujur. Oh, iya salah. Aku. Nih, kamu yang baca. Skala 1 sampai 10, bagaimana kepuasan terhadap pernikahan kita? Jawab jujur ya. Kepuasan 8. 1,5 lah. Oke. Katanya apa gitu alasannya? Ya enggak ada alasannya dikata sesuai ini. Oke. Suruh ngitung 1 skala sampai 10 doang. Iya. Ya udah 8,5. Nah, wes. Ya, ini pertanyaannya sangat singkat, padat, dan jelas ya, guys. Yolo. Oke. Sekarang kamu. Situasi apa yang membuat kamu merasa khawatir tentang aku? Saat melahirkan? Coba ini, Nah, kamu. itu pertanyaan itu sudah kan nih di situasi. Ya nggak apa-apa. Aku biar panjang gitu loh videonya, please enggak. Pas aku ngelahirin, kamu inget nggak gimana perasaan kamu saat itu, terus pikiran kamu saat itu, apa yang kamu pikirin gitu? Agak sini bro, kameranya. Ya senang, sedih. Ya gitu doang sih, sedang sedih ya gitu. Sedang sedih. Oh. Terus nangis juga? Enggak nangis. Bohong banget. Apanya enggak? Enggak kok. Oh iya enggak. Terus apa yang di pikiranmu saat itu? Ya enggak mikir apa-apa, aku takut aja. Takut kenapa? Kenapa-napa cuman intinya. Siapa? Aku apa sifanya? Anaknya. Loh. Ya begitulah guys ya. Karena dia gak suka basa-basi, udah gak suka panjang lebar, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih baca. Apa? Peraturan apa yang ingin kita terapkan dalam rumah tangga kita? Peraturan yang aku pengenin. Banyak. Ya banyak. Ya apa? Di situ. Peraturan. Kalau ini juga susah sih aku nerapin, karena aku tuh jujur orangnya juga kadang emosian, nggak sabaran. Peraturannya
kalau semisal lagi ngomong tuh jangan suka ngegas, terus jangan bawa perasaan aja sih. Oh, ya, wis, lanjut. sama enggak terus sama ini, jangan pernah membahas masa lalu atau yang udah-udah. Karena aku nggak suka itu membahas masa lalu tuh. Baik tuh kebaikan, kesalahan itu nggak perlu lah dibahas lagi, dimit-mit lagi. Oke? Senyum. Lanjut. Ini tuh pertanyaan relate semua sama kamu. Bagaimana perasaanmu setelah menikah denganku? Ya senang, bahagia. Ya sih itu dong sih. Bahagia sekali rumah tangga kita ya. Iya. Yang lain. Senang aja, enak. Ada yang nyuciin piring, nyiapin makan, ngurus hidupku. Ada yang nyapuin rumah. Wes enak udah. Nggak kopro, rajin banget tuh. Enak dah. Yuk lanjut. Semangat banget kamu. 3 tindakan apa yang membuat kamu merasa aku sayang kamu? Apa? 3 tindakan apa yang membuat kamu merasa aku sayang kamu? 3 tindakan apa yang merasa aku sayang kamu? Oh, kamu ngelakuin apa terus aku jatuh cinta atau lebih sayang ke kamu gitu. Tiba-tiba kamu ngasih hadiah itu. Pertama, terus yang kedua, tiba-tiba kamu apa? Physical touch gitu loh, love language-nya. Tahu nggak? Kayak semisal kamu tiba-tiba nyium aku, megang tanganku, ngelus-ngelus kepalaku. gitu. Terus yang ketiga kamu ngajakin jalan-jalan. Karena aku orangnya suka jalan-jalan. Dah. Apa yang membuat kamu merasa puas setelah menikah? Rasa puas. Wah, sudah kamera ini. Itu. Ini sih. Maksudnya kemana-mana dibolehin. Terus? Ya, maksud itu kan dulu kan aku jarang dibolehin kan keluar kemana-mana. Walaupun itu siang, pagi, sore itu nggak boleh, kayak dibatasin gitu loh, meskipun tuh keluar sama teman perempuan. Nah, setelah menikah itu mau keluar malam, mau jam berapa tuh dibolehin karena udah menikah itu. Cukup. Aku. Iya kan, kamu dapat dare terus, dapat tantangan terus, peluk cium pasanganmu. Berani gak kamu? Ya berani lah. Udah. Geli aku. Sekarang siapa aku? Apa? Der. Apa? Pijit pasanganmu sebelum mau tidur. Kamu berarti? Kok aku? Kamu Oh, iya, aku. Kenapa? Pijit pasanganmu sebelum mau tidur nanti ya. Kan nanti berarti. Iya. Ditanya ya. Iya, sekarang aja ya. Nanti aja udah tidur, Bos. Iya. Punya hutang sama aku ya. Astagfirullahaladzim. Ya. Yes. Aku nggak sih? Aku tadi kan kamu yang begitu. Iya, tapi yang baca aku kan. Wishlist apa yang ingin kamu lakukan bersamaku? Tua bersama. Menua bersama. Ini nih yang paling seru nih. IPA in frame. Bajunya sama kayak papa ya? Aku ya. Aku yang baca. Iya. Ini buat aku kan. Ceritakan cita-cita bersama yang ingin kamu wujudkan. Cita-cita bersama? Ya kurang lebih sama kayak jawabanmu tadi sih, menua bersama. Itu bukan cita-cita. Oh, cita-cita. Siapa? Ya nggak ngerti cita-cita. Ini sih pengen punya usaha bersama. Iya, cita-cita. Usaha yang besar. Cita-cita perlu dijelaskan. Iya kan, usaha kan jadi berarti jadi pengusaha gitu loh, Bro. Oh ya wes. Kayak pengen jadi pengusaha yang sukses gitu, berdua. Iya, aku ini. Ya buat kamu ya.
Apa harapan kita bersama untuk pernikahan kita? Ya langgeng selamanya. Oke, amin. Kamu nggak sih? Bagaimana cara kamu membangun rumah tangga yang hangat untuk keluarga kita? Cara aku nih, aku ketawa. Ya lucu aja. Cara aku kan, biar langgeng dan hangat. Selimutan tiap hari. Enggak lah. Biar langgeng dan hangat. Ya itu tadi, ngomongnya jangan sambil nada tinggi, jangan sambil emosi. Karena ya kita kan orangnya sama-sama ngegas sebenarnya. Udah. Paham nggak sih? Ya udah. Iya gitu doang. Ya wes. Der, buat pantun atau gembalan untuk pasangan. Aku tahu kamu nggak bakal bisa, tapi kamu harus lakukan itu. Yang romantis tadi. Pantun kan? Atau gombalan, terserah. Beribu-ribu ular di sawah. Hanya satu yang berbisa. Beribu-ribu di Broncos. Hanya Nabila yang gue suka. Udah clear, udah clear. Beribu-ribu ular di sawah. Terus ya, sudah. Hanya satu yang berbisa. Wah sama sa. Beribu-ribu cewek di Samben. Gak ada hubungannya. Nah, itu kan syair. Sama N. Syair berpantun itu. Ya udah, lanjut. Ya udah terserah kamu dah. Gak jelas banget kamu. Ya begitulah guys. Aku yang baca kan? Iya aku yang baca buat kamu. Lah tadi kan aku buat kamu. Oh iya deh. Sorry. Bagaimana sistem keuangan rumah tangga yang kamu inginkan? Duitnya lancar. Sistem keuangan. Duitnya lancar yang kamu inginkan rumah tangga. Sistem keuangannya. Aku tuh kan gak terlalu doyan duit ya. Kamu tahu sendiri lah aku tuh tipe cewek yang gak matre, ya kan? Iya, terus iyalah aku gak matre kan. Iya. Dan maksudnya tuh gak yang sangat menuntut banget kamu harus kasih aku segini gitu. Jadi sistem keuangan ya aku bodo amat, maksudnya kayak apa sistem keuangan yang kamu inginkan? Sistem keuangan itu seperti apa? Bukan ini cukup, ini apa yang aku inginkan? Ya udah ngalir terus kalau kayak gitu, pokoknya ada terus. Ya sudah, ya lah, malas debat aku dah. Emang sistem keuangan tuh kayak gimana menurut kamu? Aku nggak paham nih. Kalau pendapat menurut kamu gimana? Ya entah suami dapat uang harus ke aku semua, berberapa persen ke suami gitu. Oh gitu. Sudah. Ya, aku kamu nggak ngerti orang pintar. Sorry, aku tuh nggak ini. Ya pokoknya kamu berapapun dapat uangmu, ya nggak semuanya ke aku karena aku kasihan kamu nggak megang. Udah. Bener kan? Iya udah. Yuk aku ya paling nggak 80%-nya buat aku, 20%-nya buat kamu gitu. Misal kamu punya uang 100.000, 90.000-nya buat aku, 10.000-nya buat kamu gitu. Aku dulu sih. Iyanya kamu kayak terpaksa banget soalnya. Aku kan yang bacain. Nah, apa yang dapat kamu petik dari pernikahan kita? Ini. Aku juga kepo sih. Apa jawaban kamu? Makna yang aku dapatkan tentang perjuangan dalam mencari nafkah, karena itu sudah menjadi tuntutan, dan kita untuk melakukan aneh-aneh dalam artian kenakalan bahkan apa itu masih mikir-mikir, tidak seperti pada masa bujang, kira-kira seperti itu. Ketika kita tua nanti, apa yang ingin kita lakukan bersama? Duduknya dekat dong. Apa yang ingin kita lakukan bersama? Pokoknya kita hidupnya masih bareng-bareng. Maksudnya jangan mau dilakukan apa? Mau ngelakukan apa? Itu hidupnya bareng-bareng, udah hidup bersama. Yang mau dilakuin apa ya? Aku juga belum ada angan-angan soalnya. Pokoknya aku masih bisa makan enak dan makan gitu. Karena aku suka makan. Inginnya ya sudah ya. Ya kan ada tuh orang tua yang dia udah nggak bisa makan enak tuh. Kalau aku tuh masih pengen makan enak. Iya. Itu aku. Apa arti pernikahan bagimu?
Apa tuh aneh-aneh? Ya apa? Ibadah sih. Aku ngertiin ibadah. Setiap yang aku lakukan, langkah apa yang aku lakukan ya saya lakukan apa? Saya anggap itu ibadah. Kira-kira seperti itu. Ya itu umum lah. Lanjut. Apa yang dapat kita lakukan bersama untuk meningkatkan kualitas hubungan kita? Harus sering komunikasi. Apapun tuh dikomunikasikan. Jangan apa namanya bahasanya tuh kayak diem-dieman gitu. Oke, oke, oke. Itu. Hal kecil apa yang dapat kamu anggap selingkuh? Ini harusnya pertanyaan buat aku ini. Ya udah nggak apa-apa lah, kamu udah apa? Hal apa? Hal kecil apa yang dapat kamu anggap selingkuh gitu? Aku ngelakuin apa, kamu udah nganggap itu selingkuh gitu. Misal chatan sama cowok Enggak, atau aku nggak pernah nilai begitu kamu. Aku biasa aja kamu komunikasi sama cewek. Ya wes, cewek. cowok tak biarin. Ya Kalau maksudnya aku, hal kecil apa yang dapat kamu aku anggap tidak pernah selingkuh? nganggap selingkuh untuk selama ini ya. Kamu mau gimana pun, makanya aku nggak pernah ngecek HP kamu, nggak pernah buka HP kamu. Ya wes lah, itu urusan Bagus, kamu. bagus. Berarti Makanya nggak ada. nggak mau mikirin apa? Nggak mau mikirin tentang kamu, hal yang keburukan tentang kamu lah. Biarin ini apa, kamu mencetan sama siapa ya terserah udah. Intinya aku berbuat baik, melakukan tanggung jawabku, melakukan kewajibanku. Intinya udah berusaha ya itu urusan Ya, Tuhan udah. tapi itu benar Intinya sih. nggak mau apa ya, nggak mau tahu tentang HP kamu apa kamu. Takutnya nanti ada yang bikin aku sakit hati, bikin aku mikir aneh-aneh, kan terganggu lah untuk melangkah aku. Kira-kira Iya, seperti iya. itu. Kita tuh hampir satu pikiran sih sebenarnya, tapi kadang tuh aku suka tapi kadang tuh aku suka ada bisikan-bisikan syaitan gitu. Jadi makanya aku sekarang udah nggak pernah cekin HP-nya. Udah lama sih. Iya kan? Aku ya. Oke, lanjut. Ketika kita mengalami konflik, bagaimana caramu menyelesaikannya? Aku udah tahu nih jawabannya. Ya omongin baik-baik. Enggak, diem kamu. Apa ya omongin Kamu pasti baik-baik. enggak, kamu tuh pasti kayak Ya diam, wes le, terus kok merokok. ngeyel kamu. Aku yang ini kamu nanya ke aku, kamu yang jawab ini. Ya wes dah, Soalnya aku sering kamu sering gitu. kamu gitu, wong aku ya wes. Komunikasi omongin Ya, baik-baik, ya, salah ya. satu keras kepala ya biarin aja terserah udah mau gimana, nggak mau repot-repot. Ya gitulah, guys. Emang terbuktikan sedikit ngeyel. Ya lanjut. Ceritakan suatu kejadian yang membuat kamu sempat sakit hati kepada pasanganmu. Renungkanlah berdua dan carilah solusinya. Ini Suatu kejadian sebelum nikah atau setelah nikah? Soalnya ada ada dua nih, sebelum nikah sama setelah nikah. Kamu pilih yang mana? ya terserah kamu mau jawab. Itu umum kok jawabannya. Nggak ada setelah nikah ya pokoknya dari situ sampai sekarang. Oh iya, ya. Jadi sebelum menikah itu ada suatu kejadian yang itu merubah berubah komunikasi kita sampai pernah putus. Ya mungkin salah satunya gara-gara itu. Itu karena kamu ingat gak dulu tuh kan eh, kita jalan apa namanya kita berdua, kita lagi pergi berdua, terus tiba-tiba tuh kamu ninggalin aku bareng temen-temenmu tanpa kamu ngomong dulu sama aku. Masa aku ngizinin sih kamu sama temen-temenmu, tapi kamu ngomong gitu sama aku. Terus waktu itu dengerin dulu, waktu itu kita memang awal-awal deket kan, terus eh, ada kegiatan di salah satu organisasi dan hampir beberapa orang yang tahu kita deket itu nanyain kamu terus ke aku, sedangkan aku nggak tahu apa-apa, kamu di mana, kamu sama siapa. Terus akhirnya aku taunya dari orang lain, camping berempat, yang itu tuh. Nah itu tuh aku kan mikirnya kayak aneh-aneh, kayak camping berempat, cewek cowok kan ngapain gitu. Terus aku dengan kayak tendanya cuma dua gitu gitu kan. Ternyata ya ya memang tidak seperti yang diomongin orang-orang, bukan orang-orang sih, beberapa oknum gitu. Dan ya udah waktu itu ya merubah komunikasi kita berkelanjutan sampai putus itu. Kalau yang setelah nikah itu yang bikin aku sakit hati itu ketika tiba-tiba kamu mengungkit satu kesalahanku atau mengungkit masa lalu yang udah yang menurutku nggak perlu untuk diomongin lagi. Panjang ya jawabannya. Oke lanjut.
aku kan. Hmm. Der, ajak pasanganmu liburan sederhana berdua dan nikmati liburanmu. Ah, kamu punya hutang sama aku. Der, ajak pasanganmu Iya, liburan udah. sederhana berdua dan nikmati liburanmu. Berarti kamu punya hutang sama aku. Iya. Iya kan? Iya. Impas kita satu sama kita. Sederhana. Mau melupakan hutang-hutang kita. Enggak, aku tetap sumpah lagi. Ya udah, aku juga tetap bakal tak lagi. Setengah jam itu, Bu, pijitnya. Minimal. Gak ada ketentuan berapa. Karena aku nentuin dir. Salah kamu deh. Apa kamu sudah memaafkan kesalahan masa laluku? Masa lalu kamu kesalahan. Udah sih. Wes, udah. Aku dulu. Setelah menikah, sikap apa yang membuatmu heran? Nggak ada yang heran, siapa sih? Wong kamu orangnya rajin, nyuci piring tiap hari, bersih-bersih, nyiapin aku makan tiap hari, bangun subuh, ya semua mandiin anak, pokoknya bos kamu top. Yuk gitu. Dir, tatap mata pasanganmu dan ucapkan kalimat yang mengungkapkan rasa sayangmu. Ayo, cepat. Nggak bisa aku. Aku kalau ngelihat mukamu itu selalu bawaannya mau ketawa gitu. Gak tahu kenapa. Yuk, 1, 2, 3. Yang jatuh cinta. Apa katanya? Suruh ngomong apa? Ya Allah. Tetap mata pasanganmu dan ucapkan kalimat yang mengungkapkan rasa sayangmu. Aku mau ketawa. Jangan gitu mukanya. Aku mau ketawa. Maaf. Ya selanjutnya. Kamu sedih kan? Ayo, belum selesai. Apanya? Maaf. Maaf. Ayo lanjut dah. Ayo. Ya aku banyak salah. Iya. Ayo biar cepet selesai. Ayo, gitu doang. Itu bukan jawaban, anjir. Jadi kehidupan kita bersama, hal apa yang paling kamu sukai? Kamu nyuciin piring aku, lo selesai makan tuh. Kamu ulang-ulang terus. Kan iya. Ya, coba. Ya itu terharu aku, Bin. Ya, Kamu itu kan kewajiban gak sih? Iya, kewajiban. Makanya aku terharu itu loh. Soalnya kamu gak pernah digituin sama orang lain gitu. Ya sama ibuku, sama di rumah sama ibuku. Cuma kan terharu aku. Taharu. Yang lain coba. Yang nggak ada itu doang sih. Sering nyapu tiap hari, ngepel satu rumah. Wah, top dah. Terharu Alay aku. banget kamu. Itu mah kewajiban. Karena tiap hari. Iya, kamu. Siapa yang paling takut dengan serangga? Serangga apa? Serangga kayak kecoa gitu-gitu kan. Ya serangga kamu kan? takut. Kamu juga. Enggak aku. Kecuali macan takut aku. Ular, takut nggak? Enggak takut. Ayo dah. Apa? Iyalah sih, kamu ular. Aku ya paling takut ya. Momen sebelum menikah, apa yang ingin kita ulang lagi bersama? Momen apa ya? Aku dulu terlalu sibuk, nggak ada waktu berdua sih. Jarang. Momen apa ya? Ayo turun. Hah, Bunda. Kebiasaan buruk apa yang kamu tidak suka dari aku? Nggak ada buruknya, kamu terbaik kamu udah. Ada mamaku guys. Pencitraan ini, jujur. Suruh jujur nanti. Hal apa yang kamu inginkan agar aku lebih peka? Hal apa kamu inginkan agar aku lebih peka? Nyindir. Nyindir biar kamu peka. Hal apa yang kamu inginkan agar aku lebih peka? Iya, nyindir aku. Nyindir. Oh iya. Oh iya. Yalah, yuk lanjut. Pantesan dia tuh sebenarnya suka nyindir. Ya mah. Tiap hari ngelakuin apapun itu biar aku peka itu disindir. Terus kalau nggak pakai lagu, pakai apalah lagu karangannya sendiri gitu. Aku kayak, coba. Kamu.
buat lelucon untuk pasanganmu jika gagal kamu digelitik oleh pasanganmu. Lucu apa? Aku merasa lucu aku. Udah pernah senyum kamu. Lihat aku. Udah pernah tidur sama biawak belum, Mas? Ya, lanjut. Jangan ya, Mas ya. Jangan ya. Lucu kan? Apakah bagimu aku orang yang tepat? Mengapa? Iya, karena kamu perempuan baik, soleha, rajin, bersih-bersih rumah. Itu doang. Iya. Oke guys, jadi tadi udah habis. Tinggal 2 sih, tapi kita udah rewel. Ya gitulah jawaban kita. Ya kurang lebih ya. Ada yang jujur-jujur banget. Terus ada yang nggak sesuai faktanya sih. Terus kira-kira video konten apa lagi selanjutnya? Kalian komen di bawah ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye. Bye-bye. Dadah. Dadah.